kan kalau mendengar pidato Surya Paloh seperti dia paling ideologis kan, wah, paling demokratis, paling kemanusiaan. Itu kan dalam ucapan, tetapi dalam pikiran dan jiwa raganya tidak ada itu. Abang bikin apa sampai kemudian bikin orang-orang teman-teman kita di Nasdem itu marah? Ini kan sebenarnya gara-gara politik dua kaki, double standar. Surya Paloh, Nasdem, ya kan? Dua kakinya kan begini. Jelas apapun lah Pak Jokowi itu kurang srek lah sama Anies. Itu kan udah pasti. Semua orang tahu itu kan, ya kan? Nah kemudian sementara itu Pak Nasdem, Ketua Umum Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres. Oke. Nah ini kan tentu gimana pun berhadapan dengan keinginan Pak Jokowi kan gitu. Nah tetapi kenapa saya bilang dua kaki, mencalonkan Anies tapi mengharapkan juga mendapat keistimewaan atau mendapatkan keuntungan dari koalisi Pak Jokowi, terutama dari pribadi Pak Jokowi sebagai presiden. Ini kan nggak mungkin. Nah saya selama ini mengeluarkan pernyataan-pernyataan selalu ingin mendudukkan ini kan secara proporsional, gitu loh, supaya politik ini kita terbuka, supaya kita harus politik itu bisa menentukan sikap. Politik itu nggak boleh dibangun dengan oportunis. Ya, nah ini saya lihat kadang-kadang kan orang selalu bicaranya seolah-olah dia tegas, padahal dia oportunis. Nah orang tanpa saya pun bicara bahwa Nasdem bermain politik dua kaki, Pak Jokowi itu pasti udah tahu. Tapi apa yang salah dari situ, Bang? Jangan mau ingin sah sendiri gitu loh. Para pendukung Pak Jokowi misalnya, koalisi partai-partai koalisi yang lain, itu kan juga sah kalau nggak suka kepada Nasdem. PDIP misalnya, ya, kemudian Golkar, PAN dan lain-lain. Jadi kalau main-main sah, semua orang bisa main sah-sahan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Politik dua kaki setan Paloh. Politik dua kaki setan Paloh. Hari ini judulnya itu, bro. Kenapa? Karena judulnya sangat menarik. Nasdem itu sekarang bermain politik dua kaki. Cuman sayang kakinya kaki setan. Tahu setan, Bu? Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, tahu setan? Setan itu hidup di dua alam. Di alam jin hidup, di alam manusia hidup. Itu setan. Jadi setannya bermain dua kaki. Di alam jin hidup, di alam manusia hidup. Jadi kalau misalkan Partai Nasdem bermain politik dua kaki, bertindak sebagai oposisi iya, bertindak sebagai koalisi iya, berarti Nasdem ini adalah partai setan. Partai yang bermain politik dua kaki, partai setan, tidak punya pendirian. Kalau bahasa Sunda itu disebutnya sebagai partai acak kadut atau partai si borokokok, tidak punya pendirian. Orang kalau sudah tidak punya pendirian, itu kelakuannya itu seperti tai yang mengambang di sungai, nggak ada harganya. Jadi kalau partai sudah nggak punya pendirian, bermain politik dua kaki, ya kayak tai, mengambang ke sana dan ke sini, nggak punya pendirian. Akhirnya nyangkut, nggak sampai tujuan. Surya Paloh itu seperti itu, orangnya bermain dua kaki, bertindak sebagai koalisi ya, bertindak sebagai oposisi ya. Berarti Surya Paloh ini mengambang di sungai tak tentu arah. Politik kayak gini sudah nggak sehat, bro. Cara berpolitik kayak gini sudah jahat, sudah jahat. Jadi kalau makan itu begini, bro, bubur ayam dimakan, tai ayam dimakan. Nah kalau ada partai bermain dua kaki kayak gitu, bubur ayam dimakan, tai ayam dimakan. Lucu gitu.
Ya mungkin semuanya berawal dari masuknya Prabowo ke kabinet Jokowi, Sandiaga Uno ke kabinet Jokowi, Ketua Umum PAN masuk ke kabinet Jokowi, berjuang kagak, berkorban kagak, tahu-tahu jadi menteri kan enak bro. Ya semuanya memang salah Jokowi, meskipun mungkin niatnya bagus, tapi ini politik bos. Makanya ke depan kalau Ganjar Pranowo terpilih, sudah pilih aja dari para pendukung. Kalau musuh mah jangan dimasukin, ntar jadi kayak gini, acak adut kacau balau. Jadi di periode kedua ini Jokowi sudah melakukan kesalahan yang besar, memasukkan musuh ke dalam menteri, dalam kabinet, sementara yang mendukungnya tidak mendapatkan jatah apa-apa. Nah ini salah besar, salah besar. Tapi ya sudahlah, nasi sudah jadi bubur, mau gimana lagi. Kemudian ke depan Ganjar Pranowo terpilih, jangan memasukkan musuh dalam kabinet. Bisa acak-acakan dan bisa diacak-acak masalahnya. Dan nanti ada kecemburuan sosial. Jadi Nasdem ini sebetulnya kecemburuan sosial. Nasdem yang banting tulang, tahu-tahu Prabowo, Sandiaga Uno, dan Ketua Umum PAN jadi menteri. Nah ini harus dicatat baik-baik, dijadikan pelajaran buat calon presiden di era selanjutnya. Musuh enggak aja, kalau sudah kalah udah nggak usah diajak masuk kabinet. Cari dari pendukung yang memang benar-benar potensial untuk memimpin sebuah kementerian. Nah, ini sebetulnya Nasdem ini kecemburuan sosial. Ya sudah ingatkan berkali-kali kepada Jokowi, kepada pendukung Jokowi, janganlah. Masih banyak kok calon-calon yang pantas menduduki kursi menteri. Kenapa musuh dijadikan menteri? Berjuang kagak, capek kagak, berkeringat kagak, menghina lagi, mendukung kagak. Kenapa dijadikan menteri? Nah inilah politik. Akhirnya terjadi kecemburuan sosial. Nasdem bermain politik dua kaki, kakinya kaki setan. Ya udah. Semuanya berawal dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.